Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh khairu nabiyyin arsalahu Allahu lil alamina basyiran wa nadhira faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa hadallahu bihi minal ummati basharan katsira fakana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muhadirin wal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerahnya, kebaikannya berupa izin dan keringanan langkah serta hati kita, langkah kaki serta hati kita untuk duduk bersimpuh di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, menunaikan kewajiban berangkat karena kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala, subuh berjamaah. Yang kedua, thalabul ilm, mencari dan menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentadabburkan ayat-ayat suci Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di pagi hari ini tema kita yang menjadi bahan renungan kajian tadabbur Quran pagi hari ini adalah tentang rusyud. Rusdu ini sering kita dengar ayat-ayat yang terucap, ayat-ayat yang tertuang dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kita di seputar ar-rusyud. Contohnya doa dalam Quran suratul Kahfi ayat ke-10 yang akan jadi tema renungan kita, di antaranya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Al-Quran menjelaskan tentang ar-rusyud. Quran surah Al-Kahfi, kita buka halaman 294, kisah tentang Ashabul Kahfi di ayat yang ke-10.
Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Kahfi. Namun kita mulai dulu pembukaan tadabbur Quran pagi hari ini, baca Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kisah tentang Ashabul Kahfi. Beberapa pemuda yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Allah beritahukan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi sebuah kisah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau tidak mengira bahwa ashabul kahfi, orang-orang yang tinggal mendiam di dalam gua, war raqim dan ashabul raqim, kanu min ayatina ajaba, mereka itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang begitu mengagumkan. Beberapa muda ini ada yang mengatakan 6, 5, 7 atau 8 sedang melakukan sebuah pencarian tentang Tuhan. Tiba-tiba beristirahat, bermaksud istirahat dalam sebuah gua, lalu tiba-tiba tertutup guanya oleh sebilah batu yang begitu besar. Walhasil mereka tidak bisa keluar dari sana. Nah, mereka Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam kondisi yang begitu sulit, begitu menyusahkan, berada di dalam gua. Mereka tidak minta pertolongan pada Allah agar diselamatkan dari guanya, tidak. Setelah mereka berusaha sekuat tenaga ataupun yang lain, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ar-rusyd. Idh awal fityatu ilal kahfi, ketika para pemuda berlindung dalam sebuah gua, lalu tiba-tiba gua tertutup, faqalu, maka mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat-Mu.
Wahayyi lana, dan persiapkan atau sempurnakan untuk kami min amrina, dari urusan-urusan kami ini, rasyada, yaitu sebuah rasyad. Nah, lalu apa ar-rusyd itu? Sehingga mereka perlu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ar-rusyd atau rasyad, bukan pertolongan. Secara bahasa, kata rasyada ini lawan dari syarada. Di dalam Al-Quran ini banyak kata-kata yang dibalik atau berlawanan tatanan hurufnya, namun memiliki akar yang serupa atau versusnya. Contoh kata fasara dan safara. Safara bepergian, pengguna katanya. Safir. Fasara membuka tabir. Namun sebetulnya kata safara juga artinya membuka. Akar kata sama-sama membuka. Menyingkap. Maka tafsir itu menyingkap makna-makna yang syubhat atau tidak jelas. Safara itu membuka. Maka orang Arab mengatakan perempuan-perempuan yang tidak menggunakan masker atau cadar itu disebut dengan imra'atun safiratul wujuh, safir, yang wajahnya bepergian. Artinya apa? Dibuka wajahnya. Kemudian istilah safir, ini kan di perumahan komplek luar negeri ya, departemen luar negeri. Safir itu dalam bahasa Arab artinya duta besar. Siapa itu duta besar? Seorang yang memiliki fungsi dan tugas utama membuka jaringan hubungan diplomatik antar negara. Safir, wakil daripada presiden di negara kesatuan. Nah, safir ini punya tugas seperti presiden, yaitu membuka jaringan hubungan luar negeri. Begitupun kata-kata rasyad, rasyid, rusdu, ya, rusdi hamka, nah, ya. Kemudian syarat itu memiliki akar kata yang sama. Apa itu? Atau versusan? Yaitu artinya kalau rasyada ini berjalan sesuai aturan, arah dan tujuan yang benar. Kalau syarada lari dari sebuah aturan dan melenceng dari sebuah tujuan, itu namanya syarada. Lawannya rasyada. Nah, dalam Al-Quran lebih kurang terulang 13 kali kata rusyd. 12 bentuknya rasyad dan rusdu, kemudian 1 kali bentuknya isim fa'il, yaitu mursyid. Nah, ini akan kita baca dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-17, halaman 295, geser 1 ayat setelah itu, maaf 1 halaman ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa taras syamsa, dan engkau Rasulku melihat asyamsa, matahari, idza tala'at, apabila terbit, tazawaru an kahfihim dzatal yamin, ia akan condong dari gua mereka mengarah ke sebelah kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal, dan apabila matahari terbenam menjauhi mereka
Maka di arah sebelah kiri sedang mereka wahum fi fajwatin minhu, sedangkan mereka berada di dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Zalika min ayatillah, itulah sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka man yahdillahu fahuwal muhtad, siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka seorang tersebut adalah muhtad, orang yang sejalan seiring dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man yudlil, siapa orang yang Allah berikan kesesatan, falan tajidalahu waliyan mursyida. Nah, ini kata-kata mursyid di sini. Maka orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan sekali-kali pun mendapati orang yang melindungi dirinya, terlebih lagi seorang mursyid yang memberikan petunjuk dan arahan padanya. Nah, dalam istilah tariqah ada mursyid tariqah. Seorang yang apa namanya, yang dianya sudah mendapatkan rusyud minallah dan dia pun mampu memberikan bimbingan pada orang lain. Ya, seperti kata saleh dan muslih. Orang yang saleh buat diri sendiri, yang hidupnya sejalan dengan pandu Al-Quran, namun ya hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang yang muslih, selain dia saleh untuk dirinya sendiri, dia pun mampu membuat atau mencetak generasi yang saleh. Tuh. Makanya di pertemuan lalu pernah saya bahas tentang ayat Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, yaitu doa yang Allah ajarkan dan Allah pesankan untuk diamalkan oleh setiap orang yang berusia 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Seorang yang berusia 40 tahun seperti saya dan Anda semua sudah mulai masuk atau bahkan melewati usia 40 tahun, di antara wasiat Allah Subhanahu wa taala ialah fokus, sibuk dan fokus mencetak generasi anak keturunan yang soleh. Itu terungkap dalam doa tadi, wa aslihli, ya Allah berikanlah kesalehan untukku, wa aslihli, berikan perbaikan untuk diriku, fi dzurriyyati, yang mana kesalehan ini mengalir kepada anak keturunanku. Tuh, penting nih. Seorang yang usia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala pesankan untuk mencetak generasi-generasi yang saleh. Nah, orang yang mampu mencetak orang lain menjadi orang yang saleh disebut dengan seorang yang muslih. Orang yang hidupnya seiring sejalan dengan tuntunan kebenaran dan jalan yang betul, yang lurus, itu namanya seorang yang rasyid. Nah, orang yang mampu mengarahkan orang lain, mengajar orang lain, mengajak orang lain, mencetak orang lain, hidupnya seiring sejalan, tidak melenceng, seiring sejalan dengan aturan, maka orang tersebut disebut dengan seorang mursyid. Nah, seseorang yang disesatkan oleh Allah jalan hidupnya, maka Allah beritahukan falan tajidalahu, maka engkau nggak akan mendapatkan orang tersebut menjumpai seorang wali, seorang yang mampu mengarahkan, membimbing hidupnya menuju jalan yang lurus. Tapi jangan khawatir ya jamaah sekalian, yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan itu adalah orang-orang yang memilih kefasikan dalam hidupnya. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, saya kita pindah kepada kata pemahaman ayat, wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Kita buka Quran surah Al-Baqarah ayat sebentar ke-28 insyaallah ya. Ya, ayat ke-26 hingga ke-27 halaman 5 dalam mushafnya.
Kita lihatkan ini penjelasan Al-Quran, siapa sih orang-orang yang Allah Ta'ala sesatkan. Rupanya orang yang Allah Ta'ala sesatkan itu orang yang memilih, ya, memilih kesesatan berlaku pada dirinya. Itu ya, kita buka ayat 26 dan 27 dari Quran Suratul Baqarah. Sekedar pemahaman tentang wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Perhatikan ini ya, ini ayat begitu dahsyat tentang yang pertama, pemisah, pembeda antara ciri orang beriman dengan orang yang berkafir, orang yang kafir dalam bersikap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak perlu segan, tidak perlu malu untuk membuat sebuah perumpamaan, masal, contoh dalam kehidupan ini, membuat sebuah fenomena dalam kehidupan ini, semisal seekor nyamuk. Dalam seekor nyamuk ini banyak begitu pelajaran. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, ada dua kelompok manusia dari hamba-hamba Allah yang menyikapi perumpamaan seekor binatang nyamuk. Yang pertama, orang-orang yang beriman, dan ini ciri orang yang beriman. Apa itu? Faya'lamuna, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna. Maka orang-orang yang beriman itu mereka memiliki keyakinan. Yakin ini levelnya dari ilmu. Ilmu naik kepada yakin. Artinya ciri orang yang beriman itu memiliki keyakinan, landasannya adalah ilmu. Iman, yakin, berlandaskan ilmu. Maknanya berarti apa? Tidak mungkin orang beriman itu tidak suka menuntut ilmu. Karena tadi Ustaz Jemur sampaikan akan bertambah yakin kita. Nah, yakin itu tidak mungkin diraih kecuali memulainya dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini tujuannya agar bertambah yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang beriman, faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Mereka meyakini, mengetahui dan meyakini bahwa sesungguhnya perumpamaan seekor nyamuk ataupun segala fenomena yang terjadi dalam semesta ini adalah kebenaran min rabbihim, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya jemaah ya. Ciri orang beriman itu tidak pernah mengambil sikap di hadapan segala fenomena yang terjadi di tengah kehidupannya kecuali landasannya ilmu. Ilmu landasannya adalah Al-Quran, sumber kebenaran dan ilmu. Lain dengan kelompok yang kedua, orang yang mengingkari Allah, menutup diri dari Allah, kafir kepada Allah. Ini punya sikap bagaimana? Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah,
Itu cirinya fayaqulun. Maka spontan mereka berkomentar. Jadi ciri orang kafir ini menyikapi segala hal dengan komentar tanpa dasar ilmu. Tuh cirinya. Orang beriman tidak. Orang beriman itu tidak pernah mengambil sikap ataupun berkomentar di hadapan apa yang terjadi di hadapannya kecuali landasannya adalah ilmu. Jamaah, ini kita sering banget ya kalau ada lagi ramai sekali apalagi masa-masa pilpres nih, ya kan? Masuk informasi kepada kita ini, lalu tanpa dasar ilmu kita berkomentar, nggak boleh. Itu bukan ciri orang beriman. Ciri orang beriman tidaklah bersikap, bahkan tidaklah berkomentar, apalagi menyebar informasi kecuali landasannya ilmu. Kalau orang kafir, orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, fayaqulun. Ini huruf fa ini gambaran cepat, sigrah, spontan. Fayaqulun. Lalu mereka segera berkata, "Madza aradallahu bihadza mathala?" Apa sih yang Allah inginkan dari membuat perumpamaan seekor nyamuk? Itu ciri orang yang kafir itu berkomentar tanpa dasar ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahukan, yudhillu bihi katsiran. Dengan perumpamaan seekor nyamuk, Allah banyak sesatkan orang-orang. Wa yahdi bihi katsira, begitu juga dengan perumpamaan seekor nyamuk, Allah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk pada orang banyak. Ajib. Lihat, ada orang yang Allah sesatkan, ada orang yang Allah berikan petunjuk. Tapi ingat, ini garis bawahnya. Ini benang merahnya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tapi Allah sekali-kali tidak pernah menyesatkan manusia, hamba-hambanya. Apalagi dengan sekedar perumpamaan seekor nyamuk, kecuali illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik, yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat semua, Pak? Baik ya. Sebelum nyambung ayat ke-27, saya ingin mengundang antum semua. Tanggal 17 Februari, kan 14 coblosan. Ya. Berapa? 14 pemilu. Ya. 17 Februari, hari Sabtu. Hari Sabtu, saya mengundang Bapak Ibu semua di sini hadir ke tempat saya di Haji Nawi. Saya mau adakan syukuran. Syukur apa nih? Pemilu. Terserah, boleh aja deh ya. Mau namain syukuran amin atau apa kayak terserah deh. Saya mengundang, saya membantu ya. Nah, membantu saya di hari Sabtu. Akad nikah Jumat. Nah, cuman saya undang datang di hari Sabtu ya. Dari mulai jam 10 sampai jam 9 malam. Di mana tuh? Di Pak Jasim ya. Di rumah ayah tuh, belakang sekolahan, di madrasah saya. Ya, mulai jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Terserah mau datang jam berapa aja. Ya. Ajak anak, istri, keluarga. Ya. Saya ingin mengungkapkan syukur saya mengadakan acara resepsi pernikahan putri saya yang pertama. Sulung tidak, doain ya. Ya, doain. Saya bikin gedung sama abah saya nggak boleh. Orang kampung pakai gedung-gedung katanya. Kalau tempat nggak ada boleh gedung. Tempat ada lapangan madrasah pakai aja tuh rapi. Oh ya udah kita rapiin deh. Ya, insyaallah taala Bapak Ibu jamaah Nurul Huda, saya undang hadir pernikahan saya punya putri yang pertama ya. Nah, keluarga Azhar semua. Nanti kalau nggak ada undangan nyampe undang kertasnya, ini lisan lebih kuat ya. Ya, lisan lebih kuat. Kadang saya namanya nggak apa kan sini kan. Yang saya apa namanya Ustadz Ali sini. Ustadz Ali ya. Kemudian Ustadz Jamhuri ya. Sama bahas sih paling saya apa namanya. Yang lain sampai lupa nih ya. Saya nggak ingat namanya. Baik. Itu ya. Kapan itu? Pokoknya gampang, tanggalnya gampang. Hari Rebo coblosan, Sabtunya kondangan. Udah gitu aja. Ya. Rebonya coblosan, Sabtunya kondangan. Begitu. Baik.
Lalu siapa sih orang-orang fasik ini? Yang Allah sesatkan hidupnya. Karena Allah bilang lagi, Allah punya wewenang memberikan petunjuk, Allah punya wewenang memberikan kesesatan. Tapi Allah Maha Adil. Allah nggak seujuk-ujuk, nah masa kata-kata gitu, sekonyong-konyong menyesatkan hambanya, tidak. Tapi kalau memberikan petunjuk, naam. Nah, Allah itu tidak sekonyong-konyong menyesatkan seorang hamba dari hamba-hambanya, kecuali disebabkan si hamba itu memilih hal yang buruk dalam hidupnya. Allah berikan kita akal untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tapi ingat, akal ini dapat berfungsi bila ada penerangan sinar dari luar. Karena akal ini laksana bola mata. Bola mata itu tidak mampu melihat objek di hadapannya kecuali ada sinar cahaya. Nah, akal ini Allah beritahukan dalam Al-Quran, diterangi oleh Quran. Tuh. Jadi akal ini yang meneranginya adalah apa? Al-Quran. Tanpa Al-Quran, akal kita nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Hawa nafsu akan dominan mengatur akal kita. Sehingga ada sebagian orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang mengatur hidupnya. Tuh. Maka Allah tidak akan menyesatkan sekonyong-konyong tiba-tiba kepada hamba-hambanya kecuali hamba itu memilih hal tersebut. Nah, manusia yang fasik, yang tidak taat pada Allah, itulah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memiliki kefasikan. Siapa mereka? Di sini Allah sebutkan 3 orang. 3 jenis orang yang fasik. Yang mereka ini Allah Ta'ala sesatkan jalannya dan sesatkan hidupnya. Siapa mereka? 1, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yang pertama, orang yang fasik yang Allah sesatkan jalan hidupnya adalah orang yang merusak, yang quduna, merusak ahdallah, perjanjian setia dengan Allah, min ba'di mitsaqih, setelah ia tetapkan, ia ikrarkan untuk mau mengikuti perjanjian itu. Ajib. Siapa mereka ini? Orang yang merusak perjanjian setia dengan Allah. Bapak Ibu sekalian, perjanjian draftnya, ya, berikut tetapannya, itulah terangkum dalam Al-Quran. Jadi orang yang merusak perjanjian setia dengan Allah Ta'ala adalah orang yang meninggalkan Al-Quran, memilih yang lain sebagai panduan hidupnya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya Ali, ala innaha satakunu fitan. Wahai Ali, ingat ya, nanti setelah aku meninggalkan dunia ini akan terjadi bermacam fitnah. Banyak fitnah yang terjadi. Namun sahabat Ali ini cerdas. Wajar kalau beliau mendapatkan sebuah label pintunya kota ilmu. Jadi Nabi pernah bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, kata Rasulullah, laksana kota ilmu, dan Ali adalah pintunya. Ini sahabat Ali mendengar Rasulullah memberikan sebuah warning, ya, tentang hal yang akan terjadi setelah peninggalan beliau, yaitu dengan munculnya bermacam fitnah. Fitnah yang begitu mudlimah, menyeramkan, menakutkan. Maka sahabat Ali cerdas. Beliau nggak tanya apa aja tuh fitnahnya, ada berapa macam tuh fitnahnya, enggak. Beliau hanya bertanya, famal makhraju minha ya Rasulullah. Kalau gitu nanti bakal terjadi fitnah, aku ingin tahu ya Rasulullah, apa solusi, apa model, apa alat, apa itu modul
yang dapat menyelamatkan kita untuk keluar dari bermacam fitnah itu. Maka apa Rasulullah? Kitabullah. Kitabullah. Kitab Allah yang telah Allah turunkan pada kalian. Itulah sebuah panduan modul yang dapat mengeluarkan kita dari fitnah yang terjadi di tengah kehidupan manusia. Tuh. Ini Quran modul ilahi, dustur ilahi. Ya. Manual book dari Tuhan yang di antara perannya adalah menyelamatkan kita dari bermacam fitnah kehidupan dunia. Tuh. Sekarang nih lihat mau pilpres, fitnahnya banyak banget. Betul gak? Bermacam fitnah. Cara gimana selamat dari fitnah ini? Bukalah Al-Quran, belajar dan ikuti tuntunan arahan Al-Quran. Maka kita akan menjadi orang yang rasyid. Lihat itu jemaah sekalian. Lalu Rasul bersabda, "Man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah." Adallahu Allah. Siapa orang yang mencari petunjuk di luar Al-Quran, maka siap-siap hidupnya akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi orang yang fasik itu siapa? Yang pertama, orang yang merusak perjanjian setia. Dengan kita beriman pada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita siap dipandu, diatur oleh Allah. Nah, ini perjanjian yang dirusak. Nah, supaya perjanjian gak rusak, maka Al-Quran yang mengarahkan hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, orang yang fasik adalah wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Seorang yang fasik adalah orang yang selalu memutus, perhatikan nih, memutus sesuatu yang Allah Ta'ala perintahkan untuk senantiasa dirajut, diharmonikan, dimeslahkan, dirusak malah, diputus hubungan ini. Tuh. Orang yang fasik itu siapa? Orang yang memutus hubungan, ya, silaturrahim dan silaturrahim. Ada silaturrahim, ada silaturrahim. Yang pertama silaturrahim pakai ya. Ini hubungan harmonisasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini putus, siap-siap orang itu menjadi fasik. Kalau sudah fasik, maka bersiap-siap hidupnya disesatkan jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kedua, silaturahim. Hubungan antar sesama manusia yang sama-sama keluar dari rahim seorang ibu. Maka jangan diputus dengan bermacam alasan apapun. Alasan politik lah, ormas lah, mazhab lah, aliran lah, apa saja. Hubungan silaturahim tidak boleh dirusak. Karena orang yang memutus hubungan rahim sesama manusia, kecuali ada sesuatu yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut fasik. Nah, orang yang fasik itu, maka orang tersebut jalannya akan hidupnya akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang memutus tali silaturahim, Nabi beritahukan dalam sebuah hadis, mal'un wa in mata wasqal Ka'bah. Seorang yang memutus hubungan silaturahim karena ego sektarian, karena ego politik, karena ego hal-hal yang lain, akhirnya memutus hubungan rahim, kata Rasulullah, mal'un, orang tersebut akan dikutuk oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala, wa in mata wasqal Ka'bah, sekalipun dia meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kedua, orang yang fasik. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh. Orang yang fasik itu orang yang suka membuat kerusakan di permukaan bumi Allah. Nah, ini kata-kata ifsadun fil ardh maknanya begitu luas. Termasuk orang yang buang sampah sembarangan. Tuh, termasuk orang apa? Yang berbuat kerusakan. Orang yang membuang polusi, membuat polusi udara, itu bagian dari orang yang apa? Berbuat kerusakan. Tuh, luas maknanya. Orang yang suka berbuat kerusakan, orang yang makan uang rakyat, itu ifsadun fil ardh. Mengambil hak orang lain, ifsadun fil ardh. Ya, yang merusak bumi Allah Ta'ala,
ifsadun fil ard. Itu orang-orang yang fasik, itulah orang-orang yang disesatkan oleh Allah jalan hidupnya kecuali mereka mau bertobat kepada Allah. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Tuh, orang yang fasik yang Allah jelaskan dalam ayat ke-27 dari Quran surah Al-Baqarah ini adalah orang-orang yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang rugi. Nah, orang yang fasik itu orang yang tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ar-rusyd dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, contoh Ashabul Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita berdoa seperti doanya Ashabul Kahfi. Ulang selalu dalam kehidupan kita, dalam sholat wajib, sholat sunnah, malam hari, tengah malam. Baca Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Mudah-mudahan sedikit tentang ar-rusyd ini, tentunya kajian masih panjang karena ar-rusyd dalam Al-Quran ada 12 kali terulang dalam Al-Quran. Ini baru satu ayat ya, kita bahas dan renungkan. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya Allah berikan kemudahan, amin ya rabbal alamin. Saya tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian di rumah saya untuk syukuran pernikahan putri saya hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 insya Allah. Baik, sekali cukup. Ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Cukup? Sudah syuruk ya? Sudah masuk syuruk ya? Hah? Syuruk hari ini sudah syuruk. Sudah. Baik, ada pertanyaan? Kira-kira Bapak? Atau bertanya di bawah aja sambil ngeteh-ngeteh? Ya sekali, ada tehnya ya. Baik, insyaallah kita tutup dengan berdoa dan membaca baca surah Al-Asr dan kemudian kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.